Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika Munifa dari kelas 2C Administrasi Bisnis dengan NPM 21310104. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Peranan Administrasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan. Dalam meningkatkan mutu pelayanan perusahaan kepada pelanggan, administrasi merupakan salah satu bagian yang penting dari pelayanan organisasi kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat sangat bergantung kepada pelayanan administrasi. Tentunya peran dari karyawan di masing-masing perusahaan sangatlah penting karena berperan sebagai administrator untuk menunjang berbagai program pengembangan yang ada. Setiap karyawan diharapkan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola administrasi seperti keterampilan dalam mengoperasikan komputer, mengelola file administrasi, dan pendataan administrasi. Hal ini diharapkan sumber daya manusia yang handal dalam mendukung administrasi sehingga meningkatkan efektivitas kerja perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak masalah-masalah terhadap pengelolaan perusahaan. Salah satunya adalah masih kurangnya penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Banyak tugas yang diselesaikan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang maksimal sehingga tujuan perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, fasilitas yang tersedia untuk mendukung pekerjaan administrasi seperti komputer masih kurang. Seperti komputer yang disediakan perusahaan hanya setengah dari jumlah karyawan, sehingga karyawan yang lain memilih untuk menggunakan laptop pribadi yang dioperasikan untuk mendukung pelayanan administrasi, dan juga masih kurangnya pemahaman beberapa karyawan terhadap teknologi. Hal-hal seperti ini tentulah sangat kurang untuk mendukung pelayanan administrasi perusahaan, maka tidak tercapai efektivitas kerja dan berdampak pada pelayanan yang diberikan. Mengingat begitu pentingnya efektivitas kerja karyawan dalam suatu perusahaan, hal ini mendorong saya ingin mengangkat judul ini, yaitu peranan administrasi dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa pengertian efektivitas kerja, kedua bagaimana upaya penerapan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan, yang ketiga bagaimana pengaruh fasilitas terhadap efektivitas kerja karyawan, keempat bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja karyawan, dan kelima bagaimana pengaruh teknologi dalam administrasi terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu mendeskripsikan pengertian efektivitas kerja, kedua mendeskripsikan penerapan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan, yang ketiga mengetahui pengaruh fasilitas terhadap efektivitas kerja karyawan, yang keempat mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja karyawan, yang kelima mengetahui pengaruh teknologi dalam administrasi terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan pemahaman yang diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja yang nyata. Yang kedua, sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal terkait dengan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan terutama bagi mahasiswa. Kedua, yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis untuk menambah pengalaman penulis mengenai peranan administrasi dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Kedua, bagi lembaga pendidikan atau akademik sebagai bahan masukan bagi perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi bagi para pembaca yang membutuhkan data-data tentang upaya peningkatan efektivitas kerja karyawan. Yang ketiga, bagi instansi sebagai sumbangan pemikiran khususnya mengenai upaya peningkatan efektivitas kerja karyawan. Pertama, pengertian efektivitas kerja. Efektivitas kerja terdiri dari dua kata, yaitu efektivitas dan kerja. Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran atau output. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Bejo Siswanto berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Selanjutnya yaitu menurut Delianji, efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sarana atau sasaran yang tepat
Kerja merupakan keseluruhan pelaksanaan aktivitas jasmania dan rohania yang dilakukan untuk manusia untuk mencapai tujuan tertentu berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Yang terakhir yaitu menurut Sutarto, efektivitas kerja juga bisa berarti suatu keadaan di mana aktivitas-aktivitas jasmania dan rohania yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil sesuai yang dikehendaki. Dari beberapa pengertian tentang efektivitas dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Richard M. Sturz, yaitu 1. Karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi. Sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran. 2. Karakteristik lingkungan. Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas keberhasilan hubungan organisasi. Lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci, yaitu tingkat keterdugaan, keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Pada kenyataannya, para anggota organisasi merupakan faktor yang paling penting karena perilaku mereka lah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Keempat, karakteristik kebijaksanaan dan praktik manajemen. Dengan demikian, rumitnya proses teknologi dan berkembangannya lingkungan, maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dalam proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit. Kebijakan dan praktik manajemen dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pimpinan dalam tanggung jawabnya terhadap para pekerja dan organisasi. B. Upaya yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Karyawan adalah aset dan sumber daya yang berharga bagi setiap perusahaan. Pengelolaan SDM dengan cara yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dan bagaimana cara agar karyawan bisa bekerja dengan lebih produktif? Berikut ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Pertama, menetapkan SOP yang jelas. Menetapkan SOP atau Standar Operational Procedure merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. SOP dapat dijadikan acuan untuk karyawan melakukan pekerjaan apa saja yang harus dicapai dan ketentuan timeline kerja. Tetapkan tujuan dan target yang jelas, realistis, dan dapat dicapai. 2. Lingkungan kerja yang baik. Untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas karyawan, memberikan lingkungan kerja yang baik adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Lingkungan kerja berupa fasilitas kerja, suasana kerja, kenyamanan ruangan, dan lainnya merupakan faktor penting agar para karyawan dapat merasa nyaman selama bekerja sehingga berpengaruh baik terhadap performa mereka. Ketiga, memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan atau training dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam bekerja. Pelatihan SDM yang andal merupakan kunci tingginya produktivitas perusahaan. Setiap perusahaan besar biasanya selalu menjadwalkan pelatihan SDM sebagai agenda rutin. Mereka sadar bahwa pelatihan SDM sangat penting karena para karyawanlah yang berjuang agar perusahaan bisa terus berjalan bahkan saat berada di masa-masa yang sulit. 4. Yakinkan karyawan bahwa mereka bisa. Meyakinkan karyawan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yakinkan bahwa karyawan selalu mendapat dukungan
untuk melakukan pekerjaan mereka. Berikan pengertian bahwa mereka tidak bekerja sendirian. Sebagai pimpinan, hal yang dapat dilakukan yaitu selalu berada di belakang mereka dan siap untuk memberikan arahan-arahan yang tepat untuk para karyawan. 5. Berikan apresiasi. Setiap karyawan pasti senang bila hasil kerjanya dihargai dan mendapatkan apresiasi. Jangan pelit untuk memberikan pujian bila para karyawan bekerja dengan baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pujian yang sederhana dan tulus akan mengumpas semangat kerja mereka dan akan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi ke depannya. C. Pengaruh fasilitas terhadap efektivitas kerja karyawan. Fasilitas merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan efektivitas di semua perusahaan. Fungsi peralatan memberikan kemudahan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai efektivitas kerja. Tidak dapat disangka lagi bahwa fasilitas berupa peralatan kerja sangat diperlukan dalam membina prosedur dan tata kerja perusahaan, mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, tenaga, dan pikiran manusia dalam melaksanakan tugas-tugas rutin dan insidentil yang harus dihadapi dalam menyelesaikan berbagai macam tugas kantor. Menurut Hartanto, karakteristik dari sarana pendukung dalam proses aktivitas perusahaan adalah 1. Mempunyai bentuk fisik, 2. Dipakai atau digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan, yang ketiga mempunyai jangka waktu kegunaan relatif permanen lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 bulan, yang keempat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dari teori di atas dapat diketahui bahwa fasilitas kerja merupakan sarana atau wahana atau alat untuk mempermudah aktivitas perusahaan dan juga untuk mensejahterakan karyawan agar para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Jadi fasilitas kerja adalah sesuatu yang harus disediakan oleh perusahaan, baik kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan, menyadari akan pentingnya fasilitas kerja bagi karyawan dalam perusahaan dituntut untuk menyediakan dan memberikan fasilitas kerja karena keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari pemberian fasilitas kerja. D. Pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja karyawan. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu perusahaan. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Menurut Wirawan, kualitas SDM merupakan perpaduan antara kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik, berpikir, mental, dan keterampilan lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu sehingga mereka mampu bekerja, berkreasi, berpotensi di dalam organisasi. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuan, pengalaman, kematangan, dan sikapnya. Oleh karena itu, menurut Saiful, kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan, sikap dalam pelaksanaan pekerjaan, serta keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan. SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan akan dapat meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Shimamura menyatakan bahwa kemampuan SDM secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas kerja, di mana semakin tinggi kemampuan SDM, maka efektivitas kerja juga semakin tinggi. Daud juga menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Pelaksanaan pekerjaan secara efektif akan meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM-nya. Dari salah satu hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap efektivitas kerja karyawan sangat signifikan. Pengaruh sikap terhadap efektivitas kerja karyawan adalah tidak signifikan. Pengaruh keterampilan terhadap efektivitas kerja karyawan adalah signifikan. Dan hasil paling tinggi adalah ditentukan oleh keterampilan. Hal ini berarti bahwa keterampilan berpengaruh lebih dominan terhadap efektivitas kerja karyawan. Pengaruh teknologi dalam administrasi terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan. Perkembangan zaman diikuti adanya perkembangan teknologi dunia yang telah menginjak pada era 4.0, di mana teknologi merupakan penentu perkembangan
suatu negara. Dengan adanya perkembangan teknologi sangat membantu suatu instansi untuk mendukung segala aktivitas manusianya dalam berbagai bidang. Suatu instansi pastilah melakukan aktivitas yang membutuhkan adanya proses pengelolaan data, informasi, baik dari masuknya data, dilanjutkan dengan pemrosesan informasi, hingga informasi menjadi data yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan mengemukakan bahwa satu, penggunaan teknologi informasi seperti komputer di area kerja sangat memudahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adanya komputer menjadikan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik karena data yang diolah langsung tersimpan dengan teknologi, dan jika pada era sekarang ini tidak ada fasilitas kerja seperti komputer, maka pekerjaan menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama dalam mengelola data secara manual. Kedua, adanya sistem informasi berupa aplikasi dan web penunjang lainnya sangat membantu para pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perkembangan komputer yang semakin beragam membantu para pegawai untuk saling berkomunikasi dengan jarak jauh dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Namun, perlu diketahui bahwa komputer tidak bisa menjalankan operasinya sendiri, sehingga perlu adanya peran SDM dalam mengoperasikannya. Komputer digunakan sebagai alat untuk menginput segala aktivitas data yang masuk maupun keluar. Begitu pula pada saat data diarsipkan, penggunaan komputer difasilitasi dengan adanya aplikasi serta web yang terhubung langsung dengan pusat sebagai penerima data. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan berhubungan dengan peranan administrasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peranan administrasi yang baik dan diterapkan dalam lingkungan kerja akan menghasilkan efektivitas kerja yang baik. Kedua, bahwa peranan administrasi merupakan suatu idealisme yang harus diperjuangkan terus-menerus, maka minimal yang mutlak dalam setiap organisasi adalah kemauan dalam kemampuan untuk bekerja. Ketiga, untuk mewujudkannya pelaksanaan kerja dengan baik dalam suatu meningkatkan efektivitas kerja, maka faktor manusia perlu diperhatikan karena manusia merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada karyawan. Yang keempat, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan data yang relevan. Saran untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas kerja perlu ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan nampak bagi masyarakat. Yang kedua, peranan administrasi harus lebih ditingkatkan di segala bidang sehingga dapat meningkatkan daya guna dan berhasil dalam masyarakat. Yang ketiga, perlu adanya perbaikan dalam suatu perusahaan dengan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan kerja untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Sekian presentasi tentang peranan administrasi dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.